Halo kawan-kawan, selamat pagi. Apa kabar? Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian di hari hari Minggu ya? Tanggal 21 Februari 2021. Semoga kita semua pagi hari ini masih tetap dalam kondisi yang fit, kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya kawan-kawan ya. Jadi perlu saya informasikan bahwa saat ini sekarang saya sedang berada di mana kawan-kawan, ada yang tahu? Saya sedang berada di Waduk Tempuran. Waduk ini terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora ya. Jadi cukup terkenal waduk ini karena jadi merupakan destinasi wisata nomor 1 di Kota Blora. Jadi setiap hari Minggu atau weekend semacam ini memang di sini ini banyak sekali pengunjung yang datang ya. Meskipun ini di musim pandemi tapi kayaknya tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat kunjungan yang ada di sini kawan-kawan. Nah, ini pagi ini saya sedang menghibur diri setelah beberapa hari terakhir ini saya cukup disibukkan dengan banyak kegiatan di lapangan. Saya juga ingin punya me time ya, artinya ingin punya waktu untuk refreshing, punya waktu untuk memanjakan diri sendiri dengan apa? Dengan naik perahu, atau kalau masyarakat di sini menyebutnya itu sesek ya. Jadi perahu yang dibuat dari potongan bambu gitu, digunakan untuk transportasi. Biasanya warga di Tempuran ini, saudara-saudara saya di Tempuran ini biasanya menggunakannya untuk untuk apa? Untuk alat transportasi ya. Alat transportasi menuju ke lahan mereka yang ada di seberang Waduk Tempuran. Jadi itu ya manfaat utama sesek. Tapi sebenarnya pada zaman dahulu ya kawan-kawan ya, pada zaman dahulu ketika saya masih kecil ya, 20 atau 30 tahun yang lalu, itu sebenarnya ini di alat transportasi jenis ini, sesek ya maksud saya. Kalau di sini bilangnya apa? Sesek, rambangan. Nah, rambangan. Ya Leo, rambangan ya Leo. Rambangan itu pada zaman dahulu itu ternyata punya cerita cukup unik ya. Jadi zaman dahulu rambangan itu digunakan oleh warga ini, ternyata ketika bidang kepariwisataan itu belum semasif sekarang, ternyata sudah juga digunakan oleh warga sekitar ini. Mbah saya itu waktu itu menggunakannya untuk untuk menghibur dan menjamu para tamu yang datang. Jadi teman-teman dia atau sahabat-sahabat dia yang datang ke Tempuran ini diajak berkeliling naik rambangan atau naik sesek ini kawan-kawan. Jadi ada cerita menarik yang baru saja saya dapatkan kawan-kawan ya, baru saya dapatkan dari seorang teman namanya Pak Matius nih. Moga-moga hari ini juga menonton ya Pak Matius ya. Beliau cerita 20-30 tahun lalu ayahnya Pak Matius ini sering datang ke Tempuran dan dia punya sahabat namanya Mbah Marto dan Mbah Dono di Tempuran. Nah, kebetulan keduanya itu si mbah saya ya. Jadi saya kayak reuni ketemuan cucu dengan cucu atau anak dengan cucu ya, dari dua sahabat yang sudah lama sekali bersahabat dan sering saling mengunjungi ya di Tempuran ini. Bahkan ketika bapaknya Pak Matius ini meninggal, si mbah saya, Mbah Dono dan Mbah Marto ini datang khusus ya, melayat ke Semarang waktu itu. Dan itu ya yang cerita menariknya dimulai. Jadi waktu itu ya, ketika kedua atau ketiga sahabat ini sering bertemu di Tempuran itu, mereka sering menghibur dan menjamu kawannya ini, menjamu sahabatnya ini dengan menaiki alat transportasi ini, yaitu rambangan atau sesek. Jadi cukup senang ya, dan itu cerita itu sangat membekas. Meskipun waktu itu Pak Matius masih sangat muda dan mungkin masih anak-anak ya, sampai hari ini itu jadi kenangan yang tidak mudah untuk dilupakan. Nah, kemarin ketika saya ngobrol-ngobrol dengan beliau di Blora gitu ya, pas ketemu, beliau mengatakan, gimana sih Mas, Tempuran ini seorang rambangan apa sih Mas? Dia bilang gitu sama saya. Ada Pak, tapi rambangannya itu atau seseknya itu dibikin dari bambu yang
hanya digunakan oleh warga untuk kebutuhan ini ya, untuk kebutuhan alat transportasi mereka ketika menuju atau sedang ada kegiatan di ini ya, di lahannya mereka. Jadi di sebelah sana kawan-kawan atau di belakang saya itu adalah lahan, sebagian besar adalah lahan milik warga Tempuran yang dia memang satu-satunya akses yang paling mudah untuk mencapai titik lahan di sana itu memang hanya menggunakan perahu jenis ini, sesek ya, atau rambangan ini. Jadi asik ya. Ternyata selain alat transportasi, ini juga jadi alat yang cukup oke ya. Menurut saya ini cukup oke untuk sarana pariwisata. Nah, saya dan beberapa teman di Tempuran dari pemerintah desa dan juga kawan-kawan penggiat wisata di sini akan mencoba membuat ini jadi sebuah paket wisata, kawan-kawan. Jadi sebuah paket wisata untuk berkegiatan ekowisata ya. Kita nanti bisa belajar banyak tentang budidaya tanaman, tentang bagaimana kita melihat kearifan lokal ya, bagaimana kita membudidayakan tanaman konservasi dan sebagainya itu di seberang waduk itu dengan menggunakan alat transportasi ini. Termasuk nanti kalau pas wayahnya panen jambu itu ya, itu kita juga bisa mengajak teman-teman, sahabat-sahabat sekalian untuk bisa menikmati juga bagaimana sensasi naik rambangan, kawan-kawan. Ini asik banget, tanpa menggunakan mesin pun kita onsel ya dengan alat seperti ini. Ini kita udah sangat nyaman ya. Jadi sesuatu yang sangat mahal tapi bisa kita dapatkan dengan sangat murah gitu ya, kawan-kawan. Itu ya. Jadi poinnya itu, dan saya cukup menikmati ya, meskipun saya sudah tinggal di sini udah puluhan tahun, tapi saya tidak akan pernah bosan dengan desa saya ini, kawan-kawan. Itu ya. Jadi silakan nih kalau pingin datang dan menikmati saya, tapi teman-teman mungkin harus sabar karena nanti mulai minggu ini kita akan bangun sebuah perahu wisata ya yang core-nya ada tetap rambangan atau sesek, tetapi kita akan bikin sesuatu yang lebih safety ya. Artinya ketika teman-teman dari luar Tempuran ini datang dan ingin menikmati sarana ini, mestinya kita harus perhatikan faktor keselamatannya. Jadi tidak bisa kita menggunakan yang sangat standar seperti ini, karena ini cukup berbahaya ya kawan-kawan. Kalau kita gunakan ini untuk kegiatan kepariwisataan tanpa ada safety equipment yang memadai, itu akan sangat berbahaya, karena di waduk ini juga kedalaman cukup dalam. Jadi kita harus siapkan safety equipmentnya seperti life jacket, lalu ada semacam kayak pelampung gitu, terus ada pagar pengamannya dan seterusnya. Jadi nanti akan aman ya. Jadi kita proyeksikan nanti satu armada itu bisa untuk ini ya, minimal 5 sampai 10 orang. Jadi satu keluarga lah. Jadi nanti saya akan ajak dan saya pandu kawan-kawan untuk ini ya, untuk datang ke lahan itu. Ada lahan jambu juga, saya juga dan keluarga juga punya lahan cuman luas juga di sini. Nanti kita bisa belajar banyak di sana ya, belajar dengan alam gitu. Selamat pagi yang sudah bergabung, apa kabar nih? Pak Ahmad Ngantru, pingin makan ikan bakar lagi di Tempuran. Iya Pak, ayo Pak. Ditunggu Pak, ini Tempuran itu selalu ramai ya Pak ya. Jadi meskipun ini musim pandemi, tapi kayaknya orang tidak bosan-bosannya untuk selalu datang ke Tempuran ya. Ada apakah? Ya, karena memang pemandangan di sini cukup menakjubkan ya. Saya orang asli sini dan hidup di sini udah puluhan tahun, tapi saya tidak akan pernah mengatakan bosan untuk menikmati suasana di seputar Tempuran ya. Karena banyak sekali yang bisa dieksplor. Nanti kawan-kawan juga bisa berkegiatan di sini. Saya juga akan ajak Anda untuk bagaimana kita melakukan kegiatan konservasi, bagaimana kita bisa merawat tanaman. Itu hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana, bisa kita lakukan tapi cukup membahagiakan ya kawan-kawan ya. Jadi kayaknya hidup ini terlalu singkat kalau tidak kita nikmati ya. dengan berbahagia gitu ya Pak Ahmad Ngantru ya, Mas Kolik yang ada di di Gerobokan. Siapa nih yang lagi bergabung lagi? Mas Sukono Dika, selamat pagi. Terus Imam Baruna, wah adekku tersayang ini. Apa kabar Mam? Iku juru pora Mas. Jangan lupa pakai pelampung. Wah. Nek Mas Kuat kan ahli berenang Mas. Jadi ya oke lah, caranya bagus. Ini mungkin khusus untuk ini ya, untuk orang-orang yang sudah
terbiasa atau warga Tempuran yang sudah terbiasa menggunakan alat transportasi ini ya mereka mungkin tidak perlu memerlukan pelampung. Tetapi kalau teman-teman kita yang memang pengunjung dari luar Tempuran itu wajib hukumnya harus menggunakan safety equipment. Imam, selamat pagi, salam buat ibu ya. Piye ibu, sehat gak ini? Mbak Nuni Mayana, pagi Mas Kuat. Wih, seger pemandangannya. Ayo Mbak, sini. Tak jak naik perahu Mbak, menikmati suasana di Tempuran. Pagi hari ini cuacanya cukup syahdu ya. Mendung, cerah, ning ora patio ndak gelap ya. Artinya cuaca yang cukup asik lah. Meskipun ini sudah jam 9 pagi tapi suasananya masih tetap suasana yang sejuk kawan-kawan ya. Nah, ini itu ada Pak Lek saya ya, lagi Lek siapa Lek Ngasripan. Nah, itu ada Lek Ngasripan lagi nyari ikan ya kawan-kawan ya. Saya tadi pinjam armada beliau, saya gunakan live streaming di Facebook. Nah, itu nyari ikan, dan kita sebenarnya dengan alam seindah dan sebagus ini kita bisa hidup di dalamnya ya kawan-kawan ya. Bisa mencari nafkah dari mencari ikan, mancing, terus kita juga bisa menggunakan wahana ini sebagai sarana untuk berwisata, mengajak teman-teman dari luar Tempuran untuk menikmati suasana yang ada di sini. Itu sesuatu yang cukup membahagiakan kawan-kawan. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi ada banyak rencana yang sudah kita susun bersama kawan-kawan kita di Pok Darwis, di pemerintah desa, supaya potensi alam yang sudah sangat indah ini bisa termaksimalkan ya, dan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk warga dan untuk masyarakat sekitar Tempuran. Itu ya kawan-kawan ya. Wah, ini Lek Kasipan juga kayaknya udah mulai dapat iwak. Iwak apa Lek? Sengaja Lek? Nila. Oh, itu ya. Pak Lek saya dapat nila katanya. Tuh ya kawan-kawan. Saya rasa ini juga sejalan dengan program pemerintah, bahwa ketika kita masih berada di tengah badai pandemi ini, sektor pariwisata atau bidang pariwisata atau kegiatan pariwisata yang bisa kita kembangkan itu memang tidak lagi berorientasi pada ini ya, pengumpulan massa, berkerumun, dan menciptakan kalau di bahasa kesehatan itu menciptakan kelompok baru ya, istilahnya itu, bisa menciptakan klaster baru. Nah, kalau yang sekarang lagi dikembangkan oleh kawan-kawan kita penggiat pariwisata itu justru memang kita tidak harus berwisata itu konsentrasi mengumpulkan massa sekelompok orang yang sangat banyak itu, tetapi bagaimana orang-orang yang jumlahnya tidak begitu banyak itu bisa berwasilah dengan maksimal dan tetap bisa sesuai dengan protokol kesehatan yang kita dianjurkan oleh pemerintah ya. Jadi seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, lalu mencuci tangan pakai sabun, itu juga wajib ya, serta menghindari kerumunan, juga menghindari keramaian. Itu juga salah satu yang harusnya kita perhatikan ya dalam pengembangan kepariwisataan di tengah atau di saat sedang ada pandemi ini. Gitu ya, kawan-kawan ya. Ini asik banget. Saya mungkin bisa betah berjam-jam ini. Ini tadi sebenarnya saya mau ajak si Kinar tapi dia masih tidur, jadi pasti kalau lihat live streaming ayahnya dia jadi ngiri dia. Kok nggak diajak gitu ya. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi sesuatu yang bisa kita tawarkan, nanti saya akan kasih lihat juga sama kawan-kawan. Di belakang saya itu ada beberapa lokasi kebun jambu kristal. Jadi di sana itu ada lahan milik Pak Kadus Damin. Di sebelahnya ada punyanya Leknar ya. Leknar Pangi itu juga punya kebun, dan yang sebelah sana itu yang kebun yang sudah sangat famous ya, itu punyanya Pak Kades Tempuran, Pak Keman. Itu juga produksi jambu kristalnya juga cukup oke ya, dengan kualitas yang bagus, warna kulit buah yang cukup bersih. Itu ada grade buahnya itu grade yang bagus kawan-kawan. Jadi nanti kita bisa mengunjungi kebun-kebun tadi dengan menggunakan sarana ini ya, sarana
transportasi berupa sesek dan atau rambangan. Kalau orang tempuran itu menyebutnya rambangan, kawan-kawan. Ya, cukup diontel dengan menggunakan ini, menggunakan dayung yang cuma dikasih kayu dan papan ini aja sudah sangat oke, kawan-kawan. Gitu. Siapa nih yang pingin tunjuk jari ya, Mbak Nuni? Ayo, Mbak. Bisa berwisata ke tempuran dan menikmati hal baru ya, berupa naik transportasi sesek. Ini jadi cerita menarik ya. Zaman dahulu itu Pak Matius itu ternyata bapaknya udah lebih dari 20 atau 30 tahun lalu tuh suka sekali datang ke tempuran, dan bahkan waktu itu saya sempat dikasih cerita itu ini ya, sempat juga mengajak temannya beliau, temannya bapaknya Pak Matius itu dari luar negeri datang ke tempuran hanya untuk menikmati naik alat transportasi yang unik ya. Jadi kayaknya satu-satunya ya di Blora ini yang sangat terkenal itu di tempuran. Bahkan waktu itu pernah di desa ini, di waduk ini dijadikan semacam festival atau lomba sesek. Itu tingkat apa ya? Waktu itu tingkat provinsi kalau nggak salah. Itu cukup ramai ya, kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu usaha dari pemerintah daerah Blora dan juga pemerintah desa tempuran untuk mengenalkan ya transportasi yang sampai saat ini masih eksis, dijadikan oleh warga tempuran untuk alat transportasi menuju tempat atau menuju lahan mereka bekerja. Itu ya. Oke, siapa lagi nih yang sedang bergabung? Imam, Noni Mariana, bagi Mas Kuat, seger ya. Ini seger ya. Mbak Anis juga selamat pagi. Lagi di mana nih? Lagi di ini ya, di Singkawang, Mbak Anis Hoirinisa. Beliau Mas Didi tugasnya di Singkawang ya. Direktur Rumah Sakit Umum Singkawang. Selamat pagi Mbak Anis. Juga selamat pagi Pak Joko Setiauntoro. Pak Joko Setiauntoro ini, beliau ini tugasnya kalau nggak salah di peternakan ya Pak ya. Kalau nggak salah. Boleh ya kawan-kawan ya, yang pingin naik rambangan, pingin naik getek, silahkan absen ya, saya gitu ya. Nanti kalau kalian pas datang ke tempuran bisa saya ajak ya. Nanti saya harus membuat semacam ini dulu ya, semacam armada yang aman untuk para pengunjung ya. Jadi nanti kalian bisa ikut kegiatan kami di sini ya. Boleh nanti ikut sama Lek Ngasripan untuk nyari ikan juga boleh ya Lek ya. Ya boleh ya. Jadi nanti kita bisa lihat langsung dapat ikan segar. Tuh beliau lagi nangkap ikan menggunakan jaring ya. Ikannya katanya tadi ikan nila yang banyak. Itu nanti juga bisa ya kawan-kawan kawan-kawan ikut menangkap ikan gitu kan, asik ya dapat ikan gitu ya. Tapi sekali lagi itu ya, kita harus menggunakan armada yang aman ya, perahu wisata yang aman, sehingga nanti faktor keselamatan akan jadi sesuatu yang sangat kita utamakan kawan-kawan. Pak Budi Sutiono, Sate Tari Medang, apa kabar? Buka pora Mas, nggak Mas? Kangen ya sama Pak Budi ya, kangen satenya. Pak Budi apa kabar Pak Budi? Ayo Mas, ini Mas, merapat Mas, ngopi tempuran Mas, numpak rambangan. Ya ini saya sama Pak Lek saya ini lagi nyari ikan. Untuk akhir dong Lek, iwak Lek. Durung entuk, ada itu ya. Mungkin kan bisa lihat ini lagi ngangkat jaring. Nah itu ya. Jadi beliau ini adalah salah seorang warga dan juga kebetulan juga masih family dengan saya. Ini kegiatan tiap pagi adalah menjaring ikan. Tuh, apa Lek? Nila ya Lek ya? Nila. Ini belum dapat ikan. Tapi tetap sabar. Asik ya Lek ya? Hiburan, ya golek nafkah itu kan. Tuh, itu Lek Ngasripan tuh. Teman-teman ada yang kenal nggak sama beliau ini? Oke ya, ini Putrani Bandari ya Lek ya? Iya. Nah, beliau adalah Bandari adalah si saya juga. Jadi silsilah dalam keluarga kami, saya harusnya manggil beliau adalah Pak Lek ya, karena Mbah Dari itu adalah Pak Lek bapak saya. Gitu ya kawan-kawan ya. Mas Budi, sugeng enjang Mas Budi sate kambing muda ya. Kalau di Jawa Timur itu nyebutnya sate cempe.
Mas Budi, selamat pagi. Moga-moga tetap sehat ya kawan-kawan ya. Saya ajak berwisata virtual pagi hari ini di Waduk Tempuran. Ya, ini kalau saya boleh cerita ya, sebenarnya kawan-kawan pernah waktu dulu saya sempat ceritakan bahwa waduk ini di tengahnya ada pulau, tetapi memang pulaunya itu tidak terputus ya, artinya ada pulau tapi tidak kayak Danau Toba. Hampir mirip kayak Danau Toba. Cuman pulau di tengah ini jadi tempat tinggal warga ya. Itu namanya dukuh apa lek kene lek kepoh karo juwet. Nah, kalau dukuh yang di tengah-tengah Waduk Tempuran itu namanya dukuh juwet. Sedangkan satu dukuh lagi yang ada di sebelah selatan itu namanya dukuh kepoh. Nah, ini menarik ya kawan-kawan. Saya mau cerita tentang nama-nama dukuh yang ada di sini. Sebagian besar nama-nama dukuh yang ada di Blora itu ternyata diambil dari nama vegetasi tanaman, dan tanaman itu cenderungnya ke tanaman konservasi kan kawan. Tanaman yang jadi tanaman pelindung sumber mata air. Jadi termasuk di dukuh kepoh yang ada di Desa Tempuran pun itu sebenarnya salah satu jenis tanaman konservasi yang cukup bagus ya untuk memanajemen air, untuk jadi prosesornya air, untuk jadi seponnya air. Jadi di dukuh kepoh ini sayangnya saya nggak nemu pohon kepoh kawan-kawan. Mana pernah lek neng dukuan wit kepoh? Nggak ada. Nah, itu kan le Ngasripan itu Suripan tuh tinggalnya di dukuh kepoh, tapi dia mengatakan bahwa ternyata di dukuh kepoh itu hari ini sudah nggak ada pohon kepoh. Ironis ya, sangat disayangkan karena apa yang jadi semangatnya nenek moyang kita dulu ketika menamai dukuh itu jadi salah satu nama daerah yang diambil dari nama sebuah tumbuhan atau vegetasi dari tanaman konservasi itu ternyata tidak mampu kita pertahankan sampai sekarang. Kita hanya punya namanya saja, tetapi hari ini kita nggak ada populasi tanamannya kawan-kawan. Itu cukup menyedihkan bagi saya. Karena apa? Karena itu tadi semangat nenek moyang kita ternyata sudah sangat konservasi sekali, sudah sangat konservator mereka dalam memberi nama, sehingga mereka juga menganggap namanya adalah sebuah doa ya. Artinya ketika nama itu disematkan ya doanya semoga tanaman yang jenis itu bisa tetap ditanam, dilestarikan. Tetapi hari ini kawan-kawan cukup disayangkan bahwa tanaman yang jadi ikonnya dukuh itu sudah tidak ada. Nah, oleh karenanya kami di Yayasan Pamor Kuat, yayasan yang bergerak di bidang konservasi, sedang dan terus akan mengupayakan bagaimana tanaman-tanaman konservasi akan banyak tumbuh di Blora, sehingga nanti kita akan diuntungkan ya di masa depan, sehingga ketersediaan tentang air bukan jadi masalah lagi. Teman-teman yang hari ini jadi petani itu syarat utamanya harus punya air ketika di musim hujan maupun di musim kemarau. Kalau mereka tidak tersedia air ya bagaimana mereka mau bertani? Gitu ya, Mas Kuncoro Budi Winarno. Ini sahabat saya yang juga seorang gardener di tengah kota. Apa kabar nih pagi hari ini? Setuju ya kalau kita nanam sesuatu dan kita membudidayakan tanaman pasti butuh air. Itu adalah syarat utama kita. Jadi sedihnya kawan-kawan ya, saya sudah hampir 20 tahun ini berkecimpung di dunia pertanian dan banyak menjadi pendamping bagi petani di Blora itu. Satu hal yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan ketika kita masuk di musim kemarau gitu ya, di awal-awal musim kemarau itu banyak sekali lahan-lahan kita yang sudah tidak lagi produktif. Mereka langsung off ya ketika masuk musim kemarau. Karena apa? Karena tidak tersedia cukup air untuk bisa merawat tanamannya. Itu sangat ironis ya, padahal kawan-kawan ya, padahal dari cerita-cerita terdahulu kita ketika tanaman-tanaman konservasi yang tadi saya sebutkan itu masih tumbuh subur dan ada, dijaga keberadaannya, dijaga eksistensinya, itu mereka selama itu tidak pernah ada masalah dengan budidaya tanaman. Tapi anehnya, bukan aneh sih ya, tapi ketika jenis-jenis tanaman konservasi yang tadi saya sebutkan itu sudah mulai tidak ada, ternyata disitulah awal petaka kita awal bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain di kemarau. Bahkan banyak sekali kawan-kawan kita petani yang harus banting setir untuk menjalani profesi lain.
seperti harus menjadi kuli bangunan, dan mereka harus berangkat ke kota untuk mencari nafkah. Itu yang sangat disayangkan. Sebenarnya ada solusi yang bagus ya yang sekarang sedang kita kembangkan, yaitu solusi bagaimana kita bisa mempertahankan jenis-jenis tanaman ini, meskipun itu bukan solusi jangka pendek, tetapi ini harus kita lakukan segera, kawan-kawan. Kalau tidak ya selamanya kita akan seperti itu. Nah, kita mungkin hari ini masih untung ya, karena fenomena El Nino ini cukup mudah air kita dapatkan. Tetapi kalau kita nanti sudah benar-benar masuk di kemarau dan di awal-awal saja, itu kita sudah akan merasakan bagaimana sulitnya mencari air di Blora. Mohon doanya ya kawan-kawan ya, moga-moga nanti kegiatan konservasi yang terus kita kembangkan di Blora ini akan berjalan dengan lancar, dan kita akan dapat dukungan yang baik dari banyak kalangan, terutama teman-teman kita di desa ya, yang selama ini memandang bahwa tanaman konservasi atau tanaman pelindung itu jadi tanaman yang dianggap mereka mengganggu, kawan-kawan. Ini karena pemahaman yang mungkin kurang dimengerti oleh mereka. Jadi tanaman konservasi yang biasanya itu punya tajuk daun yang cukup ekspresif gitu ya, cukup lebar gitu, oleh sebagian teman-teman petani dianggapnya tanaman pengganggu karena ngayomi atau menaungi tanaman utama mereka. Padahal tidak seperti itu ya kawan-kawan ya. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Jadi mereka beranggapan bahwa tanaman yang ngayomi itu tanaman yang jadi pengganggu, sehingga layak untuk disingkirkan. Nah, apa yang terjadi ketika tanaman itu disingkirkan ya tadi kita akan jadi defisit airnya, akan jadi berkurang airnya untuk kita gunakan untuk kebutuhan kita. Itu yang paling utama ya dari konservasi. Selain air, mungkin kita juga bisa usung satu konsep bahwa satu semangat. Saya juga ingin selalu mengkampanyekan bahwa selain air, manfaat dari pohon yang kita tanam itu juga akan jadi penyuplai oksigen buat kita hidup ya kawan-kawan ya. Nah, kemarin dari kegiatan kita di Singonegoro itu sesuatu yang sangat menarik disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Pak Heru. Itu waktu itu memberi sambutan bahwa ketika manusia itu hidup dan mencapai umur 60 tahun, itu ternyata kita membutuhkan oksigen yang dihasilkan oleh 25 pohon besar, kawan-kawan. Jadi selama 60 tahun itu kita butuh oksigen yang diproduksi oleh paling sedikit 25 pohon besar. Nah, kalau selama itu kita tidak pernah menanam pohon, artinya kita ini ya layak disebut parasit oksigen. Orang yang tidak pernah mau ikut berpartisipasi dalam memproduksinya, tetapi kita mau menikmatinya. Itu yang dinamakan parasit oksigen. Jadi kalau kita kalau kita sudah menanam 25 pohon, artinya kita tuh sudah bisa mencukupi diri kita sendiri atas oksigen itu. Tetapi kalau kita belum sampai menanam itu, ya artinya kita tadi jadi parasit oksigen di muka bumi ini. Jadi menanam itu baik ya kawan-kawan ya, menanam tanaman apapun itu baik. Dia akan bisa menghasilkan oksigen buat kita hidup tiap hari. Begitu informasi dari Tempuran ya kawan-kawan. Mas Kuncoro, apa kabar Mas nih? Boleh berkomentar nih, lagi di mana nih? Lagi di rumah ya. Hari Minggu, weekend biasanya di rumah ya, lagi santai. Saya tahu beliau ini sangat hobi menanam sesuatu. Jadi bahkan di rooftop atap rumahnya itu jadi tanaman sayur mayur ya. Jadi sangat oke nih hobinya Mas Kuncoro. Jadi mengembangkan urban farming di tengah kota. Beliau tinggal di tengah kota besar, tapi tetap tidak melupakan untuk tetap menanam dan menghasilkan sayur mayur di rumahnya. Mbak Ina, selamat pagi, apa kabar? Apa kabar Jatirogo? Semoga sehat-sehat ya Mbak Ina ya. Kawan-kawan saya yang hari ini sedang menikmati suasana santai bersama keluarga. Saya juga sama ya, lagi menikmati me time. Jadi saya menikmati suasana sendiri di tengah danau atau di tengah waduk ini, sambil mendayung sebuah alat transportasi yang sangat fenomenal di Tempuran. Ini namanya adalah rambangan, atau orang sini biasa menyebutnya sesek ya. Terbuat dari potongan bilah bambu itu ya, masih utuh itu ya, terus ditali ya, cuma ditali saja. Nanti dia akan
akan mengapung ya, dan kita bisa gunakan itu untuk alat transportasi kita, kawan-kawan. Gitu ya informasinya ya. Ini kita masih di Waduk Tempuran, dan biasanya memang kalau hari Minggu kayak gini cukup ramai ya di Tempuran, cukup ramai, dan sangat ini ya, sangat digemari karena suasana alamnya sejuk. Bahkan beberapa kawan saya yang pernah dinas di Tempuran ya, seperti ibu kepala sekolah itu yang dari luar kota itu, kalau dia berangkat bertugas di SD Tempuran itu mengatakan bahwa wah, di Tempuran itu kayaknya suasananya oke ya Mas ya, tiap pagi kita bisa menghirup oksigen murni. Wah, gitu ya, oksigen murni Tempuran, dan nyaman dia meskipun tempatnya mungkin agak jauh dari kota, tapi ketika beliau menikmati tugas di sini itu mengatakan pengalamannya sangat nyaman ya, karena tiap pagi bisa menghirup oksigen murni. Ini sesuatu yang sangat patut kita syukuri ya. Jadi tidak banyak orang bisa bersyukur dengan hal-hal semacam itu. Dan kita yang ada cuman kufur terus. Bu Upik Sofian, apa kabar Bu Upik? Bu Upik adalah kepala sekolah SMP Negeri 5 ya Bu ya. Apa kabar nih kegiatan adik-adik kita di SMP 5 nih? Mungkin tidak begitu aktif ya. Kemarin saya lihat terakhir beliau sudah sudah menata sangat bagus sekali sekolahannya, bahkan menanam banyak hal di sana, menanam banyak tanaman yang cukup membuat adem pandangan mata nih, Bu Upik Sofian. Salam ya Bu buat keluarga, buat Bapak juga. Kemarin saya sempat juga ngirim buah sukun aroma durian ke tempat beliau, tapi beliau tidak di tempat. Saya ketemu sama Bapak. Selamat pagi Bu, semoga tetap sehat, tetap bersemangat ya, tetap menjalani hidup ini dengan hal-hal yang positif ya, seperti saya pagi ini ya, lagi menikmati me time sendirian, ngobrol sendiri tengah waduk. Ini teman-teman saya lagi mancing, mungkin ngira ngapain ngomong sendiri gitu. Nggak tahu dia kalau saya lagi siaran langsung. Oke ya, gitu kawan-kawan. Ada yang mau tanya mungkin? Kata Bu Upik, mantap Bu Upik, boleh lah nanti kapan-kapan bisa mengunjungi kami di Tempuran ya. Kita sedang siapkan sebuah armada khusus ya Bu, rambangan juga sesek terbuat dari bambu, tapi nanti kita akan bikin yang lebih aman lah, lebih safety untuk kegiatan kita ini, berwisata ya. Jadi ada banyak pilihan. Tadi seperti saya jelaskan tadi, Pak saya lagi nyari ikan, itu nanti kita bisa ikut kegiatan mereka, menangkap ikan menggunakan jaring itu, narik langsung dari dalam waduk itu, kayaknya keren banget gitu ya. Terus bisa juga nanti kita berwisata untuk menuju ke kebun jambu kristal yang ada di seberang waduk. Ada beberapa kebun sih ya di sini yang sudah produksi, miliknya Pak Kami Tuo Damin, Pak Kadus. Lalu miliknya Narpangi itu juga sudah mulai produksi. Lalu yang paling gede itu miliknya Pak Kades, Pak Keman, itu juga. Beberapa kali saya sudah sering mengajak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya untuk datang berkunjung ke sini. Itu pengalaman yang cukup menarik ya. Pengalaman yang bisa mereka dapatkan cukup menarik dan refreshing, yang saya rasa juga refreshing yang murah dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan refreshing yang kita kerjakan dengan menghabiskan banyak anggaran, menghabiskan banyak waktu. Kita bisa kok refreshing di tempat-tempat yang tidak jauh dari tempat kita, tetapi memiliki kualitas wisata atau memiliki kualitas berwisata yang cukup bagus. Selamat pagi Pak Panut, apa kabar? Pak Panut sedang menonton siaran saya, Pak Panut Joyo Sumarto. Gimana Pak, sehat-sehat ya Pak ya? Moga-moga pagi hari tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap menginspirasi nih Pak Panut nih, guru kami ya dalam budidaya tanaman nih, terutama untuk pengendalian hama tanaman. Ini beliau di pakarnya. Apa kabar Pak Manut? Semoga juga oke. Ini saya lagi di kampung halaman saya Bapak. Jadi ini adalah Waduk Tempuran. Waduk ini dibangun tuh pada zaman Belanda ya. Waktu itu kakek saya, Mbah Joyo Markicen, tuh salah satu mandornya. Dia jadi saksi pembangunan dari Waduk Tempuran ini kawan-kawan. Dan sampai hari ini
waduk ini sangat berguna untuk ini ya, untuk budidaya pertanian di sekitar Tempuran. Bahkan beberapa desa di sekitar Tempuran ini bisa tercukupi kebutuhan airnya untuk tanaman sawah, padi, dan beberapa tanaman horti itu mengandalkan dari waduk Tempuran. Ada beberapa desa ya, seperti di Porosari, di Patalan, terus di Bacem, itu beberapa desa yang Ngati Purwo, Sedangharjo itu mereka bergantung untuk kebutuhan airnya dari Tempuran. Jadi cukup strategis ya manfaat dari waduk ini, karena kita sama-sama tahu bahwa kalau kita budidaya pertanian tidak ada air itu juga agak susah untuk bisa kita kelola kegiatan bertani kita. Pak Padut, selamat pagi Pak. Oke, itu ya. Nah, ini beberapa hari ini turun hujan ya kawan-kawan ya. Jadi hujannya cukup masif. Intensitasnya lumayan ya, cukup tinggi juga. Bahkan saya juga ikut prihatin ya, beberapa tempat atau beberapa kota di Indonesia ini sekarang ini sedang dilanda banjir ya, sedang dilanda musibah banjir. Nah, musibah ini beberapa waktu lalu saya mengatakan berdasarkan dari apa yang saya dengar dari ahli hidrologi di Undip itu, ternyata beliau mengatakan bahwa musibah banjir itu sebenarnya musibah yang dikategorikan bukan bencana alam kawan-kawan, tapi bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Saya setuju dengan pendapat beliau, karena ketika manusia sudah tidak bersahabat dengan alam, artinya dia sedang merusak alam itu sendiri, yang akibatnya manusia sendirilah yang akan menanggungnya. Ya, salah satu contohnya ya tadi ya, ketika beberapa atau banyak sekali ruang hijau yang kita habisi, kita gunakan untuk dijadikan gedung, dijadikan area-area pemukiman, itu yang intinya mengganti fungsi dari keberadaannya itu, maka ya siap-siap saja kawan-kawan, siap-siap kita juga akan harus siap juga menanggung resikonya. Jadi sebuah statement yang hari ini sangat saya setuju, bahwa hukum ekologi alam itu adalah konstan kawan-kawan. Jadi kita akan menuai apa yang kita tanam. Jadi konstan artinya ketika kita berbuat tidak bijak terhadap alam, alam juga akan merespon dengan sangat tidak bijak. Itu ya. Jadi hukum ekologi lingkungan itu adalah sangat konstan. Kita akan menuai apa yang sudah kita tanam. Jadi berhati-hatilah ya kawan-kawan ya. Berhati-hatilah dalam mengelola alam ini. Pembangunan yang tidak memperhatikan ekologi bisa dikatakan pembangunan yang sesat kawan-kawan. Jadi pembangunan yang tidak memperhatikan faktor konservasi, faktor pemeliharaan, kelestarian, perlindungan, itu saya setuju bahwa itu adalah pembangunan yang sesat. Dia hanya mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki nilai sama sekali ya. Kita hanya mengejar angka di sana. Itu ya. Ngomongnya jadi ngelantur kemana-mana kawan-kawan ini. Waduh. Saya sendirian, nggak ada yang diajak ngobrol. Saya cuma bisa ngobrol dengan kawan-kawan di live streaming. Gitu ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini dari kawasan Waduk Tempuran, Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Saya ikut Berjito mengabarkan, dan saya tunggu kawan-kawan kalau ingin berwisata dan menikmati suasana nyaman, karena sesuai dengan apa yang jadi himbauan pemerintah, kita hari ini mestinya ketika berwisata itu tidak lagi berkonsentrasi terhadap atau berkonsentrasi dengan kerumunan, tapi kita tetap bisa berwisata kayak saya ini, bisa menikmati suasana sendiri, dan itu aman ya kawan-kawan, karena kita tidak ada jarak dengan orang. Jadi maksudnya tidak memiliki jarak yang padat atau yang rapat gitu. Kita bisa menikmati suasana wisata yang sangat menyenangkan di sini. Gitu ya. Dari Tempuran saya melaporkan.
Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di tempuran. Sampai jumpa nanti kita menikmati transportasi getek ya. Nih, seperti ini bentuknya kawan-kawan, kalau kalian bisa lihat. Semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini cukup bermanfaat ya. Ini saya di tengah-tengah waduk tempuran dan saya juga sendirian ya kawan-kawan ya. Itu di sana ada kafe ikan bakar Segoro Madu, di sebelahnya lagi ada iwak kali, ada kafe campur sari, banyak sekali ya rumah makan di sini. Di sana ada kebun jambu kristal, di sana juga ada tanaman-tanaman ini ya, tanaman khas Blora seperti jati, banyak sedihnya ya. Termasuk tadi saya juga menyeberang dari awalnya dari tempatnya Pak Yasir ya, sebelah nanti yang akan kita jadikan sebagai dermaga untuk kita bisa melakukan perjalanan wisata di seputar Waduk Tempuran. Baik, seperti itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali kawan-kawan atas bergabungnya di siaran live streaming saya di pagi hari ini. Saya sapa lagi Pak Panut Joyo Sumarto, Ibu Opi Sufian, Mbak Ina Skarina, terus Mas Kuncoro Budi Winarno juga selamat pagi, Pak Budi Sutiono di Medang, Pak Joko Setio Untoro, Mas Ahmad Ngantru, ini Pak Ustadz ya, Pak Rohmah juga selamat pagi. Semoga pagi ini Agus Supriyanto juga melihat atau menonton siaran saya, Mas Sukono Dika dan lain-lain, termasuk Imam Baruna ya, adik saya. Selamat pagi, Mbak Nuni, Mbak Anis juga. Selamat pagi sudah menonton. Sampai jumpa lagi kawan-kawan di live streaming saya berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayung maning. Tuh kan, asik ya kawan-kawan ya. Dadah.